Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru yang sebetulnya merupakan video voice recording untuk teman-teman atau video rekaman suara terkait apa yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius Rising atau kalian yang punya placement atau penempatan Aquarius di third house atau rumah ketiga di birth chart kalian masing-masing. Nah, di sini mungkin teman-teman yang punya sun Sagittarius atau zodiak sunnya Sagittarius juga bisa kena dampaknya, tapi akan lebih dominan dirasakan oleh teman-teman yang Sagittarius rising. Atau kalau kamu punya third house in Aqua. Jadi aku harap dan aku berasumsi teman-teman juga sudah cek birth chart kamu dan sudah cek tabel kelahiran kamu untuk pastikan kalau kamu betul-betul Sagittarius rising. Tapi jangan lupa kalau apa yang akan aku sampaikan nanti itu adalah general prediction atau prediksi dan hasil bacaan astrologi ketika Pluto transit di Aquarius di third house kalian selama estimasi 20 tahun ke depan, mulai dari tahun 2023 sampai 2044 lah. Ini untuk kolektif, oke? General. Transit dampaknya gimana kena secara spesifik ke kamu masing-masing itu butuh untuk bedah birth chart kamu dan bedah annual chart kamu atau chart tahunan dan transit chart kamu juga. Jadi tiap individu beda-beda. Kalau mungkin nanti di antara teman-teman setelah mendengarkan apa yang aku sampaikan kamu merasa I think I need some help, kayaknya aku butuh dibantu deh, entah lewat aku atau Delusion Priestess atau lewat astrologer favorit kamu siapapun, silakan kamu bisa minta bantuan siapapun yang kamu rasa nyambung sama kamu untuk bantu kamu cari tahu dampak spesifiknya ke kamu masing-masing individu gimana. Tapi semoga apa yang aku sampaikan nanti itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Nah, Pluto itu adalah planet yang mengatur atau mengontrol tentang transformasi, occultism juga, transformasi, hidden secrets, hidden knowledge, pengetahuan yang mungkin sempat terahasiakan, tapi mostly tentang transformasi. Transformasi besar-besaran, yang sifat transformasi ini tidak bisa kita hindari lagi. Mau nggak mau kita harus bertransformasi supaya kita bisa beradaptasi dengan proses yang ada, dengan realita hidup. Nah, tapi bedanya dengan proses transformasi lain, misalnya proses transformasi yang diminta oleh Saturn atau dididik oleh Saturn. Tahun depan juga Saturn akan masuk ke Pisces. Saturn return nih buat teman-teman yang punya Saturn in Pisces di birth chartnya. Aku juga punya Saturn in Pisces. We're all in this together. Kita berjuang sama-sama dalam caranya masing-masing. I'm rooting for you. Aku di sini support kalian semampu yang aku bisa. Nah, karena Pluto mau masuk ke Aquarius, Aquarius itu adalah signs yang mengatur atau mengontrol tentang teknologi, innovations, reformasi atau transformasi, humanitarian, community, komunitas. Dan ini transitnya di third house kamu. Dan mungkin dampaknya itu akan pretty much similar atau mirip-mirip dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman Gemini Rising atau teman-teman yang punya placements Gemini. Jadi kalau misalnya kamu punya placement Sagi Rising atau Sagi Sun, terus kamu juga ada placement misalnya Gemini Sun atau Gemini Rising, combo nih Gemini dan Sagittarius, mungkin akan intensified. Dan aku bisa sarankan kalian juga tonton juga video atau materi yang aku bagikan tentang sun signs kamu dan rising signs kamu. Anyways, untuk teman-teman Gemini Rising itu transitnya ada di 9 house, dan kamu ada di 3rd house. Opposite sih ini dua-duanya. Dan something about traveling, studying itu besar banget akan jadi faktor atau jadi peran penting yang jadi tema hidup kamu.
hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Aku nggak tahu apakah kalian mungkin ada rencana buat studi, ada rencana buat self expansion, atau ada rencana untuk belajar lagi, sekolah lagi, atau mencoba hobi baru, belajar hobi baru, atau buka bisnis baru, buka usaha baru, atau kamu mencoba untuk mungkin pulang kampung dan mendekatkan diri dengan adik, kakak, siblings, neighbors, atau tetangga. There's something about studying sih, karena aku ngerasa I feel like I have to emphasize the term atau the concept studying. Aku perlu menekankan konsep belajar atau study. Mungkin memang banyak rekan yang tertarik untuk mempelajari suatu hal baru. Tujuannya untuk expansion atau perkembangan diri, untuk self growth, self development juga, perkembangan diri ya intinya. Dan perkembangan diri di sini ini sifatnya sesuatu hal yang sangat-sangat transformatif ya, dan tujuannya mungkin kalian ingin expand yourself dalam cara yang mungkin sebelumnya entah nggak pernah kepikiran, atau kamu maju mundur on and off untuk memperjuangkan ini. Tapi kalian akan tiba di titik dimana kamu ngerasa kayak tiba-tiba tuh aku nggak sengaja denger, padahal aku lagi nggak denger lagu apapun, aku lagi nggak pasang background lagu apapun. Aku denger salah satu lagu favorit aku, lagu lama sebetulnya, dan ini sebetulnya lagu gospel. Tanpa maksud mengkristenisasikan siapapun, tapi mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari lagu itu. Silakan cari lagu It's Your Life-nya Francesca Battistelli. Ada liriknya yang bilang, It's your life, what you gonna do? The world is watching you. Every day the choices you make. Say what you are and who your heart beats for. It's an open door. It's your life. Nah, aku rasa kalian tuh akan semakin tertarik atau terpanggil untuk mungkin melayani community atau menjadi lebih humanitarian, menjadi lebih kalau aku mau bilang menjadi lebih ramah lingkungan, kayak eco-friendly banget, tapi kayak kalian tuh akan semakin tertarik menggali, kira-kira aku bisa mengkontribusikan apa ya dalam jangka panjang. Entah mungkin lewat bakatku, talentaku, ilmuku, peranku, presenceku, nyawaku, jiwaku, cintaku. What can I do? What can I do for the community? What can I do for the collective? Dan kalau mungkin kemarin-kemarin kamu punya rasa takut, kamu punya kekhawatiran, sekarang kamu mungkin akan lebih tertarik untuk just go for it lah. Ya udah, coba aja dulu. Aquarius tuh energinya sangat-sangat transformatif karena it's ruled by Uranus. Dan aku ngerasa kalau kalian udah ada yang nonton ya video yang aku bagikan beberapa hari yang lalu, jujur aku lupa judulnya apa, jujur aku lupa kasih judul apa, tapi aku sempat ada mention setelah nanti Pluto masuk ke Aquarius dan Saturn masuk ke Pisces, mulai tahun depan itu mungkin akan aku bilang ini sebagai resurrecting leaders, atau ada kayak semacam pemimpin baru, dan ibaratnya mereka yang akan groundbreaking, mereka yang akan memotivasi banyak orang untuk menjadi lebih otentik, menjadi lebih berani. Dan aku mention di video itu, silakan cari video yang aku upload beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu aku ada upload video, sebentar aku cari judulnya. Dan videonya ini tentang judulnya apa yang akan terjadi sekitar 20 tahun ke depan. Resesi kah? Kebangkitan spiritual atau transformasi? Aku upload 21 jam yang lalu. Silakan cari di akun YouTube ini. Covernya yang ada tulisan Heal People, Heal People, Hurt People, Hurt People. Dan di video itu memang aku ada bahas tentang resurrecting leaders. Dan mungkin ada perubahan-perubahan kayak destinasi atau kota-kota atau daerah yang tadinya nggak terlalu famous jadi famous, atau orang-orang yang tadinya aku bisa bilang di underdogs, mereka ternyata malah punya potensi untuk jadi big leaders atau great leaders. Maybe you're one of them, I don't know. Tapi mungkin kamu akan lebih tertarik untuk I'm really sensing traveling sih, traveling for study atau short travels, short distance travels, atau long distance travels juga, bahkan traveling jangka kecil atau jangka panjang, jangka jauh, jarak jauh atau jarak dekat. Dan ketika kamu traveling ini, kamu malah akan banyak belajar.
bahkan ke destinasi-destinasi atau tempat-tempat yang kamu nggak duga atau nggak plan, nggak rencanakan sebelumnya. Dan karena transit dari third house kamu, aku ngerasa kayak akan ada satu hal atau akan ada lebih dari satu hal yang mungkin nantinya akan kamu kontribusikan secara umum ke lingkungan-lingkungan baru tersebut, atau komunitas-komunitas baru tersebut, atau ke younger generations. Aku nggak tahu apakah kalian akan terpanggil untuk, mungkin aku harus turuling tentang teknologi ya. Tadi aku bilang di awal, mungkin kamu akan tertarik untuk buka YouTube atau buka akun YouTube kamu, bikin podcast atau sharing vlogs atau sharing knowledge, atau dalam caramu kamu berusaha untuk berkontribusi, membagikan ilmumu, membagikan tenagamu untuk mungkin kayak semacam misionaris ya, atau kayak semacam guru yang ngajar ini ngajar itu ke tempat-tempat baru, atau kamu ushering the new generations. Kamu mulai membuka ruang untuk ngebangun generasi yang I could say healthier, lebih sehat, lebih baik. Mungkin secara mental atau secara emosional. This is very noble for me. Apa yang akan kalian lakukan, atau mungkin kamu akan semakin tertarik menggali lebih dalam lagi tentang misi jiwa kamu, atau kamu tertarik belajar tentang astrologi mungkin, atau occultism, atau spirituality, dan kamu membagikan apa yang mungkin sudah kamu ajarkan atau mau kamu ajarkan ke orang-orang lain dalam skala global. Somehow aku ngerasa mungkin kamu akan banyak berinteraksi dengan, kalau kamu punya kakak atau punya adik, banyak berinteraksi dengan siblings atau orang-orang yang kamu benar-benar ngerasa kayak they feel like family, they feel like my own siblings, they feel like my own sister or brother. Sagittarius itu ruled by Jupiter. First house kamu berarti ruled by Jupiter. Dan mungkin ini bisa ada kaitan kamu mau travel atau kamu mau pindah ke tempat baru untuk cari kerjaan baru. Ya, expansion. Dan besar kemungkinan ini long distance sih, atau long term gitu loh. Travel yang sifatnya long term atau jarak jauh, jangka waktu lama dan jarak jauh. Bisa salah satu atau bisa dua-duanya. Dan energinya Sagittarian tuh sangat-sangat knowledge, sangat-sangat scholars. Tadi aku mention di awal, antara something about studying related, atau kamu akan bagikan ilmu kamu ke, I'm seeing a vision kayak ada orang lagi main catur dan dia susun strategi main caturnya itu supaya kayak bisa cepet menang, dan menangnya tuh menang mutlak. Nah, mungkin kamu pengen ngebantu orang-orang lain juga supaya bisa menang mutlak dalam hidupnya mereka, dan kamu mau sharing ilmu kamu atau bakat kamu atau tenaga kamu atau potensi yang kamu punya untuk mereka. Tapi kalau misalnya kamu gak ada rencana untuk travel sama sekali, mungkin dalam 20 tahun ke depan peran kamu adalah membangun where you are, komunitas kamu, lingkungan sekitar kamu sekarang, kota tempat tinggal kamu sekarang, daerah tempat tinggal kamu sekarang. Bukan berarti mungkin kamu harus terjun ke politik atau gimana, tapi I've said it di videoku yang 21 jam yang lalu, kalau aku ngerasa banyak resurrected leaders, atau kayak orang-orang yang gak diduga akan jadi leaders tuh malah akan jadi leaders. Bukan hanya politik, mungkin public figure atau di dunia entertainment. Stigma atau beliefs orang tentang mungkin public figure atau artis atau aktor atau musisi atau apa akan berubah. Dan aku bisa bilang orang yang akan dalam tanda kutip naik daun itu mereka benar-benar yang akan ushering kolektif untuk how should I put this into words, untuk greater responsibilities, untuk tanggung jawab yang lebih besar. Lalu, dan proses transformasinya ini itu sangat-sangat evolutionary, sangat-sangat evolutionary, sangat-sangat transformatif, dan sangat-sangat aku bisa bilang irresistible. Udah gak bisa kabur lagi. Tapi ingat ya, disclaimer di awal, ini general reading. Kalau mau lebih detail, pasti kita harus buka berchat masing-masing. Satu dunia, miliaran orang. Beda-beda pasti dampaknya, ini intinya begini. Tapi ini sifatnya itu long term, sifatnya jangka panjang. Dan sifatnya juga mau gak mau kamu didewasakan oleh mungkin tema-tema yang sudah aku sebutkan tadi. Sama aku pengen bilang hati-hati dengan tendensi kamu sadar atau gak sadar malah menjadi lebih pesimis.
Kenapa? Karena di awal aku ada mention kalau sifatnya ini slow and steady wins the race. Pelan, tapi pasti. Dan mungkin awalnya banyak di antara kalian yang akan ngerasa kayak burden atau kebeban banget dengan tanggung jawab ini. Tapi lagi-lagi aku bilang, this is something noble. This is something precious. Ini mulia banget. Mungkin ini bisa jadi bagian dari misi jiwa kalian juga loh. Kalau kamu mau cek di birth chart kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian masih punya, aku bisa bilang imposter syndrome, atau kamu masih punya self sabotaging tendency, atau tendensi selalu menyabotase dirimu sendiri karena ketakutan dan karena traumamu, mungkin akan sulit buat kamu untuk melihat potensi dirimu dan betul-betul maksimalkan potensi dirimu. Nah, aku punya saran buat teman-teman Sagittarius Rising atau Sagi Placements, anything, whichever, dimanapun. Tolong, jangan sampai potensi kamu sia-sia. Jadi, sayangku, maafkanlah dirimu dan siapapun yang pernah menyakiti kamu, karena forgiveness powerful itu. Kemampuan kita untuk mengampuni itu luar biasa kuat itu. Buka diri kamu untuk expand, please, because I really am feeling potentials here, whoever you are. Halo. Gak kerasa udah mau 17 menit nih aku ngoceh-ngoceh. Sedangkan ini di notes aku, di buku catatan aku, masih banyak yang perlu gue omongin. I'm sorry. Aku gak mau fearmongering dan nakut-nakutin kalian dan bilang, oh kalian jadi rawan pesimis nih, jadi rawan jatuh nih. Toh setiap orang punya kendala dan punya isu kesehatan mentalnya masing-masing, entah dalam skala besar atau skala kecil. Tapi lagi-lagi aku gak mau kamu tuh potensimu terhambat cuman karena rasa takutmu atau kekhawatiranmu sendiri. Disclaimer juga, mungkin aku nggak tahu, dan ini something normal sih menurutku. Misal kamu punya siblings atau kamu punya kakak adik dan ada potensi untuk ada gesekan, pasti ada argumentasi pasti ada. Tapi perhatikan apa yang kamu katakan, jangan sampai potensi atau gesekan yang terjadi ini malah memperkeruh suasana. Third house itu juga ruling neighborhood ya, atau tetangga dan lingkungan sekitar kita, komunitas sekitar kita. Aku nggak tahu apakah this is cute, this is very very cute, karena aku melihat vision kayak ada orang yang mungkin pindah ke tempat baru atau lingkungan baru, terus dia cari kayak komunitas baru. Misalnya kayak kamu mungkin ada rencana buat pindah ke luar negeri, terus kamu cari Indonesia community of Indonesian people forum, atau kamu cari hobi-hobi, misalnya hobi knitting atau hobi merajut atau hobi drawing, terus kamu cari komunitas-komunitas yang akhirnya di tempat baru itu kamu merasa seperti I'm finding a sense of belonging in this new neighborhood atau new community. Aku nemu rumah nih, nemu lingkungan aman nih, nemu kakak dedek baru nih di lingkungan baruku ini. I really feel that. Aku juga ada bahas ini di Aquarius Rising, atau teman-teman yang punya Aquarius Rising dan mereka akan punya transit di first house, atau Aquarius Sun first house, ya Aqua Placements. Hati-hati dengan pikiran dan hati-hati dengan apa yang kalian konsumsi. Sama aku pengen kasih disclaimer ini deh lagi, karena aku ngerasa kalian tuh punya, atau kalian rawan masuk ke ranah pesimistik nih, dan your vibes like your traps. Jangan sampai tendensi kamu gampang overthinking atau gampang pesimis itu malah jadi batu sandungan buat kamu. Hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi, hati-hati dengan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton. Ya jangan sampai malah senjata makan tuan. Karena third house sama ninth house itu buat aku, dari apa yang aku pelajari sejauh ini dan apa yang aku analisa sejauh ini dan apa yang aku coba absorb dan ya gali sejauh ini, itu memang erat kaitan dengan knowledge dan apa yang kita serap, apa yang kita makan lah, ilmu apa yang kita telan. Jangan sampai kita sembarangan makan omongan orang atau makan ilmu ini ilmu itu karena kita penasaran, tapi ternyata mungkin ilmu yang dibagikan tuh misleading atau nggak serak, nggak cocok buat kamu. Ibaratnya kamu tahu kamu alergi makan ikan, jangan maksain diri makan ikan gitu loh. Jangan ngada-ngadain apa yang nggak seharusnya ada. Aku pengen ngomong gitu dari tadi, tapi aku takut ofensif karena sama aku ngerasa
teman-teman yang punya Sagittarius rising itu mostly, atau kamu yang, ya coba cek berchart kamu, mostly kalian punya Scorpio di 12th house. 12th house itu unconscious mind. You guys tend to have like very dark and prone to fall like into depressive thoughts. Kamu tuh sensitif buat punya pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang dark, atau bahkan pikiran-pikiran yang bisa depresif buat kamu. 11-12 sama anak-anak yang punya Scorpio dominant placements atau Scorpio rising. Nah, abis ini aku mau buat tentang Scorpio rising videonya. Anyways, ya, please, jangan sampai pesimisme kamu, atau ketakutan kamu, atau kekhawatiran kamu, atau pikiran-pikiran negatif kamu malah jadi batu sandungan buat kalian meloncat atau melambung lebih tinggi lagi. Anyways, gak kerasa videonya sudah mau 21 menit. Ya, I think that's all. Aku rasa itu semua. Intinya adalah transformasinya itu besar di 13th house kamu selama 20 tahun ke depan. Please enjoy the process. I have faith in you guys. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu bisa catat atau kamu bisa tonton ulang lagi kapanpun kamu merasa butuh. Dan kalau nanti mungkin kalian merasa ada yang kayaknya aku butuh buat personal reading, atau aku butuh untuk dibantu bacain birth chart atau transit chart, atau apapun jasa yang mungkin bisa ditawarkan oleh Illusion Princess dan aku ketika aku buka slot lagi, silakan booking. Informasinya pasti akan aku cantumkan entah di link di bawah ini, di link di bio, atau di caption, atau di keterangan, atau di Instagram Illusion Princess mungkin, atau Instagram pribadi aku. Silakan follow. Kalau kita mau kenalan dan temenan lebih jauh lagi, silakan follow juga TikToknya Illusion Princess atau TikTokku untuk kita seru-seruan lebih lagi. Anyways, 22 menit. I guess that's all for now. Daripada kalian bosen dan kalian lama-lama benci sama aku karena aku ngomong terus. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.